Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Liz dan juga Malcolm. Meski usianya mereka sudah tidak muda lagi, hubungan ini terasa baru dan penuh harapan. Mereka melakukan perjalanan menuju sebuah kabin terpencil miliknya Malcolm yang terletak di pelosok ujung kota. Dari sini kita tahu Malcolm adalah pria mapan yang baru dikenal Liz sekitar seminggu yang lalu lewat sebuah aplikasi kencan berlogo hijau. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Liz langsung terperangah saat melihat kabin tersebut. Bangunannya tampak estetik dan juga mewah. Dalam hati, Liz semakin yakin bahwa pria yang sedang ia dekati ini benar-benar orang tajir melintir. Saat Liz mengecek isi kabin, ia mendadak merasa heran. Di atas meja terdapat sebuah kotak kue dengan coretan tulisan yang tidak jelas. Situasinya terasa agak janggal, tapi rasa penasaran Liz justru semakin besar. Liz kemudian menanyakan soal kabin lain yang berada di dekat tempat itu. Malcolm menjelaskan bahwa kabin tersebut milik sepupunya yang juga memiliki aset di kawasan tersebut. Tak lama kemudian, Malcolm mencium bau sedikit kecut dari tubuhnya Liz dan menyarankan untuk mandi terlebih dahulu. Liz pun segera menuju kamar mandi. Biasanya hanya mandi menggunakan ember, tapi kali ini ia bisa berendam di bathtub besar. Liz merasa seperti seorang ratu menikmati fasilitas mewah yang jarang ia rasakan. Namun tanpa ia sadari, sesuatu yang aneh terjadi. Gerak-geriknya saat mandi seperti sedang ditiru oleh sosok tak kasat mata. Tapi Liz sama sekali tidak menyadari hal itu. Malam pun tiba, Liz terlihat sangat sumringah karena berhasil menyiapkan makan malam yang romantis. Ia merasa ini adalah malam momen yang tepat untuk memberikan semua isinya kepada Malcolm. Namun rencana itu langsung terganggu ketika mereka mendengar kedatangan seseorang. Ternyata yang datang adalah Darren, sepupu Malcolm, bersama pacarnya yang berprofesi sebagai model bernama Mika. Saat saling memperkenalkan diri, Darren sempat mengatakan bahwa ia hanya ingin menyapa Liz yang ia sebut-sebut sebagai calon istrinya Malcolm. Obrolan berlangsung dengan basa-basi yang terasa agak canggung. Tak lama kemudian, Darren mengajak Malcolm pergi sebentar untuk membicarakan sesuatu secara pribadi. A word in the other room? Sementara itu, Mika mendekati Liz. Dengan nada yang serius, Mika memperingatkan Liz agar jangan makan kue yang ada di kabin ini karena rasanya tidak enak dan terasa aneh. Tastes like shit. Saat kembali, Darren dan Mika pamit pulang. Mereka tidak ingin mengganggu malam romantis pasangan tersebut. Situasi kembali sepi. Liz mencoba kembali menggoda Malcolm, namun pria itu justru terlihat menahan diri seolah tidak ingin melakukan sesuatu yang dianggapnya bisa menodai kehormatan Liz. Dalam keadaan yang kesal dan sedikit bete, Liz justru semakin jengkel saat melihat Malcolm menawarinya kue coklat yang sebelumnya sudah diperingatkan oleh Mika. Liz menolak dengan alasan tidak menyukai rasa coklat. Namun Malcolm tetap memaksa Liz untuk mencicipinya dengan alasan ia sudah capek-capek membelikan kue tersebut khusus untuk Liz. Meski terlihat malas dan ragu, Liz akhirnya menuruti permintaan Malcolm. Ia mencicipi kue tersebut. Malamnya, Liz tiba-tiba mengalami mimpi yang sangat aneh. Entah pertanda apa, dalam mimpinya ia melihat seseorang perempuan yang wajahnya sangat mirip dengannya sedang ditodong oleh sebuah senapan pemburu. Liz pun terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Tak lama kemudian, rasa lapar yang aneh tiba-tiba muncul. Tanpa ia sadari, di dekat jendela kabin muncul sosok wanita misterius yang hanya berdiri diam. Setelah melihat sisa kue itu, anehnya Liz justru kembali tertarik pada kue coklat yang sebelumnya ia makan. Dalam kondisi seperti kerasukan, Liz terlihat sangat lahap menyantap kue itu di tengah malam hingga habis tanpa tersisa sedikit pun.
Bersamaan dengan itu, Liz kembali mendapat bayangan yang mengerikan. Ia melihat perempuan-perempuan yang sama seperti di awal mimpi mengalami penyiksaan brutal di suatu tempat yang tidak ia kenal. Keesokan harinya, Mika terlihat sedang bersama Darren. Namun sepertinya Mika sudah muak dengan sikap pria itu. Ia memilih pergi sendirian meninggalkan kabin. Di tengah perjalanan, Mika mendadak panik saat mendengar suara-suara aneh di sekitarnya. Lah? Sementara itu, Liz yang harus mengalami penglihatan aneh terlihat menggambar sesuatu dengan ekspresi yang serius. Malcolm yang memperhatikan hal ini merasa sangat heran. Ia semakin bingung saat melihat Liz tetap sehat walafiat. Padahal kue coklat itu sudah habis dimakan Liz. Entah apa sebenarnya apa yang sudah direncanakan sama Malcolm. Saat Malcolm melihat hasil gambar Liz, ia sangat terkejut. Ternyata sejak tadi Liz sedang menggambar seorang perempuan cantik yang terus muncul di bayangannya. Singkat cerita, Malcolm mengajak Liz berjalan-jalan ke area sungai di sekitar kabin. Namun anehnya di tempat ini, energi yang dirasakan Liz justru semakin kuat. Liz kembali melihat bayangan kejadian-kejadian di masa lalu. Seorang perempuan hamil terlihat menari di pinggir sungai, seolah sedang menjalani sebuah ritual. Tiba-tiba, Liz menemukan sebuah leontin kuno di dasar sungai. Karena penasaran, Liz pun membawa kalung tersebut. Setelah kembali ke kabin, Liz masih dalam keadaan linglung. Namun ia langsung terkejut saat mendengar Malcolm mendapat panggilan darurat dari rumah sakit. Sebagai kepala dokter, Malcolm harus menangani pasien yang akan menjalani operasi yang membuat Liz semakin lemas. Malcolm meminta izin untuk pergi selama 1 minggu penuh. Meski berat, Liz akhirnya mengizinkan. Ia tidak ingin menghalangi pekerjaan Malcolm. Namun setelah Malcolm pergi, penglihatan aneh Liz semakin sering muncul, terutama setelah ia mulai mengenakan leontin misterius tersebut. Dalam kondisi kesepian, Liz menelpon seorang bestinya yang mengungkapkan niat aslinya. Ia mengaku menjalin hubungan dengan Malcolm hanya demi menikmati kekayaannya saja. Dan kini ia tinggal menunggu waktu untuk menguasai seluruh harta kekayaan Malcolm. Tiba-tiba, Liz melihat sesuatu yang janggal. Ia langsung menutup teleponnya. Betapa syoknya saat ia melihat sosok mayat di dalam tumpukan sampah. Namun ketika ia memeriksanya kembali, semuanya menghilang, seolah itu hanya halusinasinya. Sesaat kemudian, Liz terbangun dari tidurnya dengan perasaan aneh. Ia langsung heran saat menyadari baju yang ia kenakan terbalik, seolah ada sesuatu yang mengganggu tubuhnya di saat ia tertidur. Namun keterkejutannya belum berhenti. Tiba-tiba Mika muncul di dalam kabin. Lebih anehnya lagi, Mika kini terlihat menjadi dua sosok di hadapannya Alice. Di tengah ketakutannya, Mika berkata bahwa dirinya sudah mati dan kini bergabung bersama para perempuan yang dulu dijadikan tumbal di tempat ini. Where did you come from? Namun menurut Mika, Liz adalah wanita yang spesial, satu-satunya yang mampu mengendalikan kutukan tersebut. Tiba-tiba saja Liz terbangun. Semua kejadian barusan ternyata hanyalah mimpi. Belum sempat menenangkan diri, Liz mendengarkan suara seseorang mendekati kabin. Ia mengira itu Malcolm, tapi ternyata yang datang adalah Darren. Darren mengatakan ingin bertemu Malcolm. Liz pun menjelaskan bahwa Malcolm sudah pergi dinas. Namun Darren tetap memaksa masuk dengan alasan ingin mencari Mika yang ia kira sedang bersembunyi di kabin Malcolm. Di tengah suasana canggung itu, Darren tiba-tiba mengajak Liz minum bersama karena menurutnya mabuk sendirian itu tidak menyenangkan. Liz yang merasa tidak nyaman mencoba mengulur waktu. Ia beralasan ingin makan terlebih dahulu atau sekedar ke toilet sebentar.
Di dalam kamar mandi, ia merasakan firasat buruk. Ia mulai berpikir keras, berusaha mencari jalan keluar dari situasi yang semakin berbahaya. Sementara itu di dapur, Darren terlihat membawa sebuah pisau. Jelas terlihat, ia berniat melakukan sesuatu kepada Liz. Namun Darren tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang mengintainya dari belakang. Entah apa yang sebenarnya terjadi, dalam sekejap Darren tewas dengan kondisi kepalanya hampir terlepas dari tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Liz merasa curiga karena suara di dapur tiba-tiba menghilang. Ia pun memberanikan diri untuk mengecek. Liz terkejut saat menemukan jam tangan Darren tersangkut di sebuah lubang wastafel. Ketakutannya berubah menjadi kemarahan ketika ia melihat sosok bertopeng yang kembali menyodorkan kue coklat kepadanya. Dalam keadaan panik, Liz segera menelpon sahabatnya dan memohon agar segera dijemput. Tak lama setelah itu, Malcolm tiba-tiba kembali lebih cepat dari jadwalnya. Ia terkejut melihat Liz ternyata masih baik-baik saja. Kemudian Liz pun menceritakan semua kejadian aneh dan mengerikan yang ia alami. Merasa tidak aman, Liz meminta izin untuk pulang saja karena kabin ini jelas menyimpan misteri yang sangat berbahaya. Namun Malcolm berusaha menahannya. Ia meminta waktu sebentar saja. Ia berjanji akan menjelaskan semuanya setelah memastikan keadaan kabin. Kemudian Malcolm mengecek setiap ruangan dan mengatakan bahwa ia tidak menemukan apa-apa. Setelah itu ia mengajak Liz duduk sambil menenggak sebotol alkohol, seolah ingin membuka pembicaraan yang serius. Saat itulah Liz mencoba memikirkan cara untuk pergi diam-diam tanpa sepengetahuan Malcolm. Namun secara tidak sengaja ia menemukan sebuah foto jadul tergeletak di lantai. Liz terdiam. Foto itu memperlihatkan Malcolm bersama seorang wanita dan dua anak, jauh sebelum dirinya mengenal pria tersebut. Saat Malcolm kembali, Liz langsung menanyakan siapa sebenarnya Malcolm. Tak bisa lagi mengelak, Malcolm akhirnya mengakui bahwa foto itu adalah keluarga lamanya. Ia terlihat bingung dan tertekan, lalu berniat menjelaskan semuanya. Namun Liz yang sudah muak mendesaknya untuk berbicara sekarang juga. Akhirnya Malcolm membuka kisah hidupnya di masa lalu. Ia menceritakan bahwa pada tahun 1840 saat ia masih kecil, ia dan Darren mendapatkan tugas untuk menghabisi seorang wanita hamil. Yang membuatnya terguncang, wanita itu memiliki wajah yang sama persis dengan Liz. Namun wanita tersebut sangat sulit dibunuh, hingga akhirnya mereka pun membawanya ke sebuah kandang. Di tempat itulah wanita itu tiba-tiba mengalami kontraksi. Malam harinya Malcolm menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Wanita itu melahirkan makhluk misterius yang kemudian memangsa seluruh hewan ternak di sekitar mereka. Dalam kepanikan dan ketamaan, Malcolm memutuskan membunuh wanita tersebut, yang ternyata wanita itu adalah ibu dari makhluk-makhluk tersebut. Dari situlah Malcolm memperoleh kekuatan dan kehidupan yang semakin panjang. Liz langsung shock berat menyadari satu hal, ternyata Malcolm telah hidup lebih dari 200 tahun. Seiring waktu, Malcolm dan Darren bekerja sama dengan makhluk-makhluk itu. Mereka menumbalkan para wanita demi mempertahankan keabadian hidupnya. Liz merasa hancur. Ia sadar selama ini dirinya hanyalah wanita yang mencari keberuntungan menikah dengan laki-laki kaya. Dan tanpa ia sadari, sekarang ia justru masuk ke dalam sebuah perangkap. Malcolm mengatakan bahwa kini giliran Liz untuk dipersembahkan. Namun semuanya berubah ketika Liz membuka kalung liontin yang ia temukan.
Ternyata Leontine itu adalah milik wanita hamil yang dibunuh Malcolm selama 200 tahun yang lalu. Tanpa ragu, Malcolm mulai membereskan barang-barang Liz. Ia menyimpan kotaknya bersama kotak para korban-korban sebelumnya. Tak lama kemudian, Liz dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah. Dalam kegelapan, Liz merinding saat melihat makhluk-makhluk mengerikan. Makhluk-makhluk itu masih menyimpan kepala dan jasad ibu mereka, wanita yang dulu dibunuh Malcolm. Di tengah kegelapan terdengar senandung lirih. Liz gemetar saat akhirnya melihat wujud asli makhluk-makhluk tersebut. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Makhluk-makhluk itu tidaklah menyerang Liz. Makhluk itu justru menganggap Liz sebagai reinkarnasi ibunya mereka. Antara ketakutan dan kelegaan, Liz akhirnya pasrah. Ia menerima perannya sebagai ibu baru bagi makhluk-makhluk tersebut. Sementara itu, adegan beralih ke Malcolm yang sedang tertidur pulas. Tanpa ia sadari, efek keabadian yang selama ini ia miliki diambil kembali. Dalam sekejap tubuh Malcolm menua secara instan sesuai dengan usia aslinya. Dengan mata yang sudah buram, ia tersenyum saat melihat kedatangan Liz. Namun senyum itu bukan pertanda keselamatan. Liz kini telah mewarisi kekuatan makhluk-makhluk tersebut. Atas permintaan anak-anaknya, Liz memutuskan untuk menumbalkan Malcolm. Sedikit tambahan dari Mas Bre, dari kisah ini kita bisa melihat satu hal yang sangat penting. Keserakahan, kebohongan, dan keinginan instan untuk hidup nyaman selalu menuntut harga yang mahal. Malcolm membayar keabadian dengan ratusan darah korban, sementara Liz yang awalnya hanya ingin memanfaatkan kekayaan orang lain, justru terjebak dalam takdir yang jauh lebih gelap. Film ini seolah mengingatkan bahwa ketika manusia mulai mengorbankan moral demi keuntungan pribadi, maka cepat atau lambat kegelapan akan datang menagih balasannya. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dan akhirnya, filmnya rampung.